Abah dan Abah. Kembali bersama kami, Abah dan Abah di Vok Radio Jogja. Sobat Vok, penasaran kan? Asbabul nuzul dari nafsu ya. Monggo Abah, Jatmiko, dilanjut. Kemudian masukkan lagi ke neraka. Okay. Masukkan lagi ke neraka. Kemudian tanya lagi, siapa kamu, siapa aku? Dia menjawab lagi, ana wa anta. Aku ya aku, engkau ya engkau, katanya. Sehingga dari dulu pertama kali diciptakan saja nafsu ini sudah berani sama Tuhannya. Akhirnya itu tadi yang tanya Allah ya? Allah sama nafsu. Setelah diciptakannya nafsu itu ditanya gitu. Kemudian karena sudah 3 kali masuk neraka, tetap saja begitu, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka yang tidak bersifat api, tetapi tidak diberi makan dan minum. Jadi neraka yang bersifat penuh dengan kelaparan, penuh dengan penderitaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian diangkat lagi, siapa engkau, siapa aku? Nah, anta Robbi, engkau lah Tuhanku, wa ana abduka, aku ini hambamu. Nah, jadi nafsu ini ternyata ketika dimasukkan ke dalam neraka yang penuh api, nggak takut dia. Tapi begitu dimasukkan neraka yang penderitaannya lapar, dia sangat ketakutan. Nah, makanya di dunia ini sebetulnya kita itu punya nafsu yang selalu mendorong kepada berani sama Allah. Sudah cenderung, Bah. Jadi cenderung dia. Nafsu ini terus saja mengajak kepada kemungkaran, berani sama Allah. Makanya cara untuk menguasai nafsu itu adalah dengan melemahkannya dengan berpuasa di kehidupan kita. Nah, orang yang puasa ini akhirnya nanti insya Allah akan menguasai nafsunya. Ya, akan bisa memanage ya. Nafsu itu dikuasai, bukan kita dikuasai oleh nafsu. Bukan kita dikuasai oleh nafsu. Nafsu ini tentu saja yang menaiki adalah setan, ya kan? Ya, betul. Oleh karena itu memang salah satu rukun Islam kita adalah puasa. Karena puasa ini pengendalian daripada syahadat, sholat, zakat, haji. Ini harus ada pengendaliannya. Nah, oleh karena itu kita suruh puasa 1 bulan. Ramadan ya. Itu kan ketika Syawal kan kita terasa sekali toh, Bah. Ya. Kemarin ketika kita pelitnya luar biasa. Pada saat Syawal itu, wah, kita luar biasa. Masih siapa saja yang nggak minta aja dikasih, apalagi yang minta itu. Kemudian kebaikan kita luar biasa, yang kemarin kita sangat membenci, sangat tidak pemaaf. Jadi pada saat Syawal luar biasa kita memberikan maaf, meminta maaf, tidak ada kesombongan, tidak ada ini dan itu dan lain sebagainya. Kuncinya apa, Bah? Karena nafsu kita kalah, Bah. Nafsu kita kalah. Ya. Makanya ada satu ulama itu yang mengatakan begini. Kalau kamu semakin jauh dari Ramadan itu semakin keras hatimu kan. Dikuasai oleh nafsu itu tadi. Oleh nafsu itu tadi. Oleh karena itu memang salah satu fungsi daripada puasa di samping untuk jalan menuju surga tadi adalah supaya kita menguasai nafsu itu. Jadi kalau nafsu itu sudah kita kuasai, sebetulnya kehidupan ini selesai. Karena kita tertuntun. Cuman permasalahannya kan dia nafsu itu ditunggangi oleh oleh setan. Ya. Itu yang memang setan sendiri sudah berikrar, ya kan, akan selalu mengajak
keturunan Adam ke jalan yang tidak benar kan gitu. Nah, ini yang kadang-kadang memang kita sebagai manusia tuh perlu berlatih. Maka di bulan Ramadan itulah saatnya. Nah, ini makanya kemudian kan setelah ayat 184 ya, Bah. Ayat perintah puasa itu ya, Al-Baqarah 183 dulu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Terus kemudian dilanjutkan 84 ayyamam ma'dudat dalam beberapa hari ya. Terus di situ disebutkan tentang puasa. Kemudian ayat 85, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Quran sebagai petunjuk bagi manusia, pembeda antara hak dan batil. Nah, setelah kemudian dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan apa? Kesempurnaan puasa Syawal. Ya. Ayat berikutnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Nah, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila mereka memohon kepadaku. Fal yastajibu li. Wah, ini luar biasa, Bah. Aku penuhi seluruh permohonannya. Nah, ini kan luar biasa. Jadi setelah kita terbebas dari hawa nafsu, penuh dengan kebaikan, maka Allah kemudian berbicara tentang kalau kamu sudah terbebas dari hawa nafsu, kamu sudah penuh kebaikan, maka berdoalah kamu kepadaku, karena sesungguhnya aku tuh sangat dekat. Aku akan mengabulkan seluruh permohonanmu. Maka hendaklah mereka itu memenuhi fal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, supaya mereka tetap berada dalam kebenaran. Jadi ayat ini, Bah, yang pertama isinya tentang apa? Setelah kamu tuh sudah bisa menguasai hawa nafsu, setelah kamu tuh beramal soleh yang banyak dan lain sebagainya, cepat-cepatlah kamu tetap berada dalam kebenaran, dekat dengan aku, banyak zikir, banyak berdoa kepadaku, karena sesungguhnya aku akan memenuhi segala doa-doamu. Nah, ini yang harusnya dikaji, Bah. Sesungguhnya setelah Ramadan itu, setelah Syawal, apa yang harus dilakukan? Kita banyak-banyak mendekat kepada Allah. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Karena apa? Doanya pasti aku perkenankan. Jadi kalau sudah dekat sama Allah kok tidak dimanfaatkan, kan rugi, Bah. Betul. Rugi. Maka yang pertama, isyarat dari ini apa, Bah? Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah puasa, ya sesungguhnya kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalallahu ana ma'abdi ma dzakarani, kata Allah. Sesungguhnya aku akan selalu bersama hambaku ketika dia ingat berzikir kepadaku. Dan kedua bibirnya selalu bergerak menyebutku. Jadi innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah selalu beserta dengan orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebenaran. Jadi kedekatanmu sama Allah tuh kamu pertahankan. Oke, begitu ya Sobat Fok. Jadi
apa yang disampaikan Abah tadi tentunya perlu jadi pemikiran kita, ya. Maka kita lanjut setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami, Vogue Radio Jogja.